Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kita kali ini. Dan di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah implementasi testing pada sistem informasi. Dan di sini kita akan menjelaskan performance testing, yaitu ada dua submateri, yaitu stability testing in software testing dan apa itu spike testing. Oke, berikut ada nama anggota kita. Di sini ada Novel Afifi Bowo dengan NIM digit terakhir 074, Octavius Rizky dengan NIM digit terakhir 082, Kakam Ati Prasetyo dengan NIM digit terakhir 090, Nabila Ramadhani dengan NIM digit terakhir 101, dan satu Laili Temur Agista dengan NIM digit terakhir 103. Selanjutnya akan dijelaskan materi oleh teman saya kali ini. Pengujian stabilitas. Jenis pengujian perangkat lunak non-fungsional yang dilakukan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan aplikasi perangkat lunak untuk terus berfungsi dalam jangka waktu yang lama. Tujuan dari pengujian stabilitas adalah memeriksa apakah aplikasi perangkat lunak mengalami crash atau gagal dalam penggunaan normal pada suatu saat dengan menjalankan penggunaan penuhnya. Pengujian stabilitas dilakukan untuk memeriksa efisiensi produk yang dikembangkan melalui kapasitas operasional normal, seringkali hingga mencapai titik inti. Yang lebih penting adalah penanganan kesalahan, keandalan perangkat lunak, ketahanan, dan skalabilitas produk di bawah beban berat daripada memeriksa perilaku sistem dalam keadaan normal. Pengujian stabilitas menilai masalah stabilitas ini terutama ditunjukkan untuk memberikan tekanan maksimal pada komponen perangkat lunak, yang mana ini adalah teknik non-fungsional. Resiko jika sistem yang diuji belum menjalani uji stabilitas, yang mana untuk aplikasi yang sedang diuji yang memperkenalkan sejumlah besar pengguna dan aplikasi yang harus diperjalan selama berbulan-bulan tanpa memulai ulang sejumlah masalah yang terjadi, yaitu yang pertama itu sistem melambat, yang kedua sistem mengalami masalah fungsionalitas, sistem menunjukkan perilaku kabel, yang terakhir sistem mengalami crash. Dalam rekayasa perangkat lunak, pengujian stabilitas biasanya melibatkan latihan sistem dengan penggunaan berat atau virtual dan mengukur parameter kinerja untuk menverifikasi apakah sistem dapat mendukung beban yang diantisipasi. Mengapa dilakukan pengujian stabilitas? Pengujian semacam ini membantu pengguna untuk memahami cara kerja sistem dalam situasi kehidupan nyata. Oleh karena itu, pengujian stabilitas memungkinkan Anda memeriksa yang pertama memberikan keyakinan pada stabilitas sistem Anda yang sedang diuji, yang kedua untuk memastikan sistem itu dapat menangani program besar, yang ketiga untuk memantau efektivitas sistem yang dibuat, yang terakhir untuk menguji stabilitas sistem di bawah tekanan. Hal ini memainkan peran penting dalam pengembangan produk karena digunakan untuk penentuan batas produk perangkat lunak yang diuji sebelum dirilis atau area yang perlu ditingkatkan sebelum diluncurkan secara global atau diproduksi. Untuk lalu contoh yang sangat umum dari teknik pengujian stabilitas adalah online protar, yang mana pengujian stabilitas akan memeriksa bagaimana perilaku situs web ketika jumlah data yang dimasukkan tinggi pada masa tertentu, yang lalu jumlah hit pada waktu tertentu, masalah pemuatan halaman secara bersamaan, perilaku sistem, yang terakhir responsivitas sistem, dan banyak lagi lainnya yang berada di bawah pengujian stabilitas. Untuk contoh lainnya itu CPU test, yang mana bentuk tes stabilitas yang populer di bawah pengujian kinerja teknik. Tes ini memeriksa stabilitas prosesor dan juga memantau kinerjanya seiring dengan peningkatan beban kerja prosesor. Di sini ada cara melakukan stability testing. Yang pertama adalah menentukan cakupan tujuan pengujian. Tujuan utama di sini tuh untuk memastikan bahwa server aplikasi tetap berjalan stabil dan tidak mengalami kegagalan saat sedang diuji dengan beban tinggi.
Jadi ini membantu menetapkan batas dari dan fokus tuh dari pengujian stabilitas. Yang kedua, menentukan isu dari sisi bisnis, yaitu pengujian ini untuk memverifikasi bagaimana kinerja sistem dan beban yang diterimanya dirasakan dari sudut pandang pengguna akhir atau end user. Jadi ini penting buat memastikan pengalaman pengguna itu tetap baik meskipun sistem sedang dalam tekanan. Yang ketiga, menetapkan tanggung jawab dan peran. Jadi penting untuk mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas dalam proses pengujian seperti yang test plan, test case, meninjau kasus uji dan melaksanakan pengujian dan sebagainya. Jadi memastikan proses berjalan itu sistematis. Yang selanjutnya ada memastikan hasil pengujian tepat waktu, itu bertujuan untuk menjamin bahwa semua hasil dan produk atau produk akhir itu dapat diselesaikan dan diserahkan sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima itu memastikan ketersediaan alat dan tim yang tepat. Jadi perlu dipastikan bahwa perangkat lunak itu pasti sesuai untuk melakukan uji beban atau load testing yang tersedia, dan tim yang melaksanakannya juga memiliki pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan. Yang keenam ada mengukur risiko dan bahaya. Langkah ini melibatkan penilaian terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi selama pengujian dan perhitungan biaya terkait. Biaya ini seringkali diukur berdasarkan penggunaan sumber daya sistem seperti utilisasi CPU dan penggunaan memori sama setiap sesi pengujian. Yang terakhir ada menentukan pelacakan dan pelaporan cacat atau defect. Menetapkan bagaimana cacat atau bug yang ditemukan selama pengujian akan dicatat, dilacak, dan dilaporkan. Jadi penting untuk memastikan bahwa setiap cacat yang ditemukan itu terhubung dengan jelas ke persyaratan awal sistem untuk memudahkan perbaikan. Nah, yang di sini ada kasus uji yang fokus pada kinerja CPU dalam stability testing. Jadi yang pertama ada memverifikasi batas atas sistem. Jadi menguji sampai sejauh mana sistem dapat menangani beban sebelum kinerjanya menurun drastis atau gagal, apalagi khususnya tuh kemampuan CPU. Yang kedua tuh bagaimana sistem crash atau pulih. Jadi mengamati perilaku sistem itu mencapai titik kegagalan karena beban CPU tinggi dan bagaimana proses pemulihannya setelah beban dikurangi atau masalah diatasi. Yang ketiga, jumlah total transaksi yang diselesaikan per permintaan. Jadi menghitung berapa banyak tugas atau transaksi yang berhasil diproses itu oleh sistem itu. Jadi setiap permintaan yang masuk, terutama saat CPU terbebani. Yang keempat, apakah waktu respons itu transaksi tetap stabil atau meningkat seiring waktu. Jadi memeriksa apakah waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon permintaan pengguna tetap konsisten atau justru semakin lama ketika pengujian stabilitas itu berlangsung. Yang kelima, bagaimana sistem berperilaku di bawah beban berat. Jadi menganalisis kelakuan umum sistem seperti kelambatan, kesalahan, dan lain-lain ketika diberi beban kerja yang sangat tinggi secara terus-menerus. Fokus pada dampak CPU-nya. Jadi yang terakhir, respons dan perilakunya yang di bawah beban berat. Jadi mengukur secara spesifik waktu respons sistem dan mengamati perubahan perilakunya secara keseluruhan saat berada dalam kondisi beban di puncak yang berkelanjutan. Oke, next. Di sini ada test reports for stability testing. Di sini ada yang pertama tuh waktu respon transaksi atau transaction response time. Jadi mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah transaksi selama pengujian. Jadi metrik ini tuh untuk menilai apakah kinerja server itu masih dalam batas waktu minimum dan maksimum yang dapat diterima. Informasi ini juga membantu mengevaluasi total waktu respons mulai dari permintaan diterima oleh web server, diproses oleh application server, hingga kemungkinan interaksi dengan database server. Yang kedua, hits per detik atau hits per second. Jadi jumlah permintaan atau hit itu yang diterima oleh server dari pengguna setiap detiknya. Jadi statistik ini tuh membantu
menentukan seberapa besar permintaan yang dihasilkan oleh jumlah pengguna tertentu terhadap server. Yang ketiga, throughput, yaitu jumlah data yang biasanya diukur dalam byte yang berhasil ditransfer melalui server web selama pengujian. Jadi menunjukkan volume data yang diterima pengguna dari server pada suatu waktu. Nah, metrik ini juga membantu mengevaluasi seberapa besar beban data yang dihasilkan oleh aktivitas pengguna. Yang keempat, transaksi per detik atau transaction per second. Jadi jumlah total transaksi yang berhasil diselesaikan, baik yang sukses ataupun yang gagal, itu membantu memeriksa kapasitas beban transaksi itu aktual yang dapat ditangani oleh sistem. Yang kelima, CPU atau persentase penggunaan utilisasi prosesor itu sama pengujian berlangsung. Jadi ini menunjukkan seberapa keras CPU kinerja dalam menangani beban. Yang keenam, memori, jumlah memori yang digunakan oleh sistem atau aplikasi selama pengujian. Jadi penting untuk mendeteksi kebocoran memori. Yang terakhir yaitu disk, yaitu persentase penggunaan ruang penyimpanan atau aktivitas baca tulis disk selama pengujian. Jadi ini relevan jika aplikasi banyak melakukan operasi I/O ke in and out ke disk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu spike testing? Jadi spike testing ini adalah jenis pengujian perangkat lunak di mana suatu aplikasi diuji dengan peningkatan dan penurunan beban lalu lintas yang ekstrim secara tiba-tiba. Tujuan utamanya yaitu mengevaluasi perilaku aplikasi perangkat lunak saat terjadi kelonjakan atau penurunan mendadak pada jumlah pengguna, serta mengetahui waktu pemulihan recovery time setelah lonjakan beban pengguna tersebut. Spike testing ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan aplikasi perangkat lunak. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui respon sistem terhadap lonjakan mendadak beban pengguna. Spike testing itu direncanakan untuk melihat apakah sistem akan menurun performanya atau bahkan gagal saat menghadapi peningkatan beban yang tiba-tiba. Kemudian yang kedua, menilai waktu pemulihan sistem atau recovery time. Setelah lonjakan beban terjadi, sistem biasanya memerlukan waktu untuk kembali stabil. Nah, spike testing ini membantu mengukur seberapa cepat sistem dapat recover. Idealnya waktu pemulihan ini harus seminimal mungkin. Yang ketiga, menilai ketahanan dan stabilitas sistem. Pengujian ini juga membantu dalam menilai apakah sistem memiliki titik lemah atau bottleneck dalam skenario lalu lintas yang tidak normal. Cara melakukan spike testing yang pertama, tentukan kapasitas beban maksimum. Identifikasi kapasitas maksimum jumlah pengguna atau permintaan yang bisa ditangani oleh aplikasi. Yang kedua, siapkan lingkungan pengujian. Siapkan test environment yang sesuai dan pastikan semua parameter kinerja dapat direkam, seperti waktu respons, jumlah error, dan penggunaan sumber daya sistem. Yang ketiga, terapkan beban maksimal yang diharapkan. Gunakan tools performance testing seperti Apache JMeter, Gatling, atau Locus untuk mensimulasikan beban pengguna yang tinggi. Yang keempat, tingkatkan beban secara cepat. Lakukan peningkatan beban secara tiba-tiba dan drastis dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian langkah yang kelima, turunkan beban kembali ke normal. Setelah lonjakan, turunkan beban secara bertahap untuk melihat bagaimana sistem menstabilkan dirinya kembali. Kemudian yang keenam, analisis hasil pengujian. Lakukan analisis terhadap grafik performa dan metrik seperti jumlah kegagalan, waktu tanggapan atau response time, dan jumlah pengguna virtual yang digunakan selama tes. Contoh skenario. Yang pertama yaitu ketika sebuah marketplace memberikan diskon secara besar-besaran kepada pelanggan, seperti ketika event Hari Belanja Awal Nasional. Kemudian yang kedua yaitu ketika suatu konten menjadi viral secara tiba-tiba di internet. Kemudian yang ketiga yaitu apabila sebuah platform web memberikan layanan streaming
konten favorit kepada pelanggan. Kemudian terkait dengan skenario pemulihan, yang pertama yaitu menggunakan cloud seperti AWS agar beban yang diberikan atau beban yang diterima oleh sistem dapat ditingkatkan kapasitasnya secara dinamis. Kemudian yang kedua yaitu membatasi akses terhadap sistem untuk beberapa pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan peringatan bagi para pengunjung sistem bahwasannya sistem akan mengalami beban sehingga akan memberikan respon yang lebih lambat. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari spike testing. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu mengantisipasi skenario yang terburuk. Nah, spike testing ini membantu sistem bersiap menghadapi lonjakan trafik atau beban ekstrim yang mungkin tidak terdeteksi dalam pengujian biasa. Untuk kelebihan yang kedua yaitu meningkatkan keandalan sistem. Nah, dengan pengujian spike testing ini, perangkat lunak dapat lebih tangguh dan stabil dalam kondisi yang tidak normal. Kemudian, kelebihan yang ketiga yaitu memberikan ROI atau Return on Investment dalam jangka waktu yang panjang. Walaupun biaya mahal di awal, pengujian spike testing ini dapat mencegah kerugian yang besar akibat sistem crash di kemudian hari. Kemudian untuk yang kekurangannya, yang pertama yaitu biaya pengujian tinggi. Nah, spike testing ini membutuhkan tool dan infrastruktur khusus sehingga memerlukan investasi dengan biaya yang besar. Kemudian, persiapan pengujian yang kompleks. Di spike testing ini, segala-galanya harus dipersiapkan dengan kondisi khusus untuk meniru lonjakan beban secara akurat. Kemudian di sini ada tools dari spike testing. Tools yang pertama yaitu ada Gmeter, yaitu tool open source yang berbasis Java yang digunakan untuk pengujian fungsional dan performa. Nah, Gmeter ini mendukung spike testing pada aplikasi web, layanan web, dan database. Kemudian untuk tools yang kedua yaitu LoadRunner, yaitu tool komersial untuk Windows dan Linux yang mampu melakukan spike testing pada aplikasi web dan enterprise. Nah, LoadRunner ini dapat mensimulasikan beban berat dan memberikan analisis performa yang detail. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.